Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan tutorial kimia bersama urip.info. Pada video ini akan dijelaskan tentang peta keisomeran atau skema jenis-jenis isomer dari suatu molekul. Keisomeran ini sangat penting di bahasan kimia organik. Kadang-kadang kita sering bingung, isomer tertentu itu termasuk jenis isomer yang mana kelompok besarnya. Itu kadang-kadang saling dipertukarkan. Padahal isomer kalau sudah masuk di pengklasifikasian, dia tidak akan bisa pindah ke jenis isomer yang berbeda. Jadi kalau ada senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul, sudah diketahui begitu, kita akan bisa mendeteksi apakah senyawa itu memiliki rumus molekul yang sama. Kalau tidak, seperti contoh yang ada di sebelah kiri ini, maka dia jelas bukanlah isomer. Jumlah atom-atomnya ini kan C-nya sama tapi hanya berbeda, jelas ini bukan isomer. Nah, kalau senyawa itu memiliki rumus molekul yang sama, contohnya pada C2H6O untuk alkohol dan C2H6O untuk ether, kedua-duanya memiliki rumus molekul yang sama, baik itu ether maupun alkohol. Oleh karena itu, keduanya boleh kita katakan sebagai isomer karena ada kesamaan rumus molekul. Nah, berikut ini adalah skema atau peta ketika kita ingin mempelajari isomer. Jadi di kepala kita sudah harus punya gambaran model peta seperti ini sehingga tidak mungkin akan saling tertukar kalau kita memahami betul tentang skema dari jenis-jenis isomer. Jadi isomer itu nanti akan diklasifikasikan seperti ini. Untuk di video ini, pada skema yang dibuat, bila tanda panahnya berwarna merah, berarti dia stop sampai di situ, tidak ada pembagian berikutnya. Sementara untuk warna lain, biru dan hijau, berarti dia akan terdapat pembagian jenis isomer. Seperti ini, isomer dibagi dua, ada isomer struktur atau konstitusi. Nah, ini dibagi tiga, setelah itu selesai. Kemudian yang di sebelah kanan ada stereoisomer. Sengaja dipisahkan seperti ini biar lebih mudah membacanya. Nah, berarti ini di bagian konfigurasi, ini akan berlanjut terus. Sementara untuk stereoisomer konformasi, dia stop sampai di bagian sebelah sini saja. Tidak ada pembagian lebih lanjut. Demikian pula untuk isomer konfigurasi, itu dibagi dua, ada optik dan sistran. Nah, sistran ini, atau geometri atau EZ, ini stop sampai di sini, tidak ada kelanjutan. Sementara yang di optik masih ada kelanjutannya, dibagi dua, yaitu dia stereoisomer dan enantiomer. Seperti ini. Oke, kejelasan pembagian jenis-jenis isomer itu akan kita bahas beserta contohnya. Yang pertama adalah pembagian isomer. Apakah senyawa itu memiliki atom terhubung dengan urutan yang sama? Kalau tidak, seperti ini kan tidak sama ya, urut-urutannya beda. Kalau begitu dia masuk klasifikasi isomer jenis struktur atau konstitusi. Nah, sementara kalau urutannya sama, maka dia masuk klasifikasi stereoisomer. Kalau kita cermati pada contoh yang ada, seperti ini kan, kanan kiri, ini sama persis. Hanya urut-urutannya memang sama. Walaupun letaknya berbeda-beda, tapi urutannya sama. Demikian pula yang di bawah ini. Yang seperti ini kita sebut sebagai stereoisomer. Oke, balik lagi. Sekarang sudah tahu bedanya antara isomer struktur dan stereoisomer. Sekarang kita lanjut, khusus pembagian isomer struktur. Isomer struktur itu dibagi tiga. Dibedakan atas apa? Nah, sekarang kita analisis. Apakah senyawa itu ada perbedaan gugus fungsi? Bila ada perbedaan gugus fungsi, maka dikatakan isomernya adalah jenis isomer gugus fungsi. Seperti ini, ada alkohol dan ether. Sekarang kalau gugus fungsinya sama, tetapi letaknya berbeda, maka itu kita katakan sebagai isomer posisi. Sedangkan kalau kita lihat seperti yang ada di sebelah sini, kita sebut sebagai isomer kerangka. Kalau yang seperti yang ada di sebelah sini, backbone-nya atau kerangka utamanya berbeda. Rantai C terpanjangnya itu kan berbeda, yang di atas itu 3, sementara yang di bawah 4. Jadi ini backbone-nya beda. Kadang-kadang di suatu bahasan, antara isomer kerangka dan isomer posisi sering diperdebatkan, padahal jelas-jelas beda. Seperti yang ini, kalau kita nyebutnya, yang di bawah ini adalah butana, yang di atas ini adalah 2-metilpropana. Di tengah ini, sebagai sebutan isomer posisi,
itu adalah posisi gugus OH-nya yang berbeda-beda. Kalau yang di atas, ini kita sebut 2 propanol, yang di bawah adalah 1 propanol. Jadi namanya sama, mengandung nama propanol, hanya letak gugusnya yang berbeda. Kalau di sini tadi kan propana dan butana, itu bedanya antara isomer kerangka dan posisi. Oke, sudah. Yang bagian sebelah kiri sudah. Isomer struktur, jenis gugus fungsi, struktur posisi, struktur kerangka sudah selesai. Sekarang yang di sebelah kanan ini agak sedikit panjang. Stereoisomer itu bisa dibagi 2. Analisisnya adalah, dapatkah senyawa itu dipertukarkan dengan rotasi pada ikatan tunggal? Kalau tidak bisa dipertukarkan seperti ini kan kita nggak bisa memindahkan antara H dan C. Kalau pindah berarti sudah beda. Maka yang seperti ini kita sebut sebagai jenis stereoisomer konfigurasi. Sedangkan kalau bisa dipertukarkan, bisa diputar, bisa dirotasi, ini nanti sangat cocok kalau kita mempelajarinya dengan menggunakan proyeksi Newman ya. Ini kita sebut sebagai stereoisomer jenis konformasi. Nah, ini sudah warnanya merah berarti tidak ada kelanjutannya nih. Kalau yang biru masih ada kelanjutannya. Sekarang kita beralih ke stereoisomer jenis konfigurasi. Pada stereoisomer konfigurasi ini, apakah keisomeran disebabkan oleh rotasi terbatas atau tidak? Jika tidak terbatas, artinya bisa diputar-putar untuk yang bagian tertentunya itu, maka diklasifikasikanlah sebagai isomer optik. Kalau dia terbatas, artinya kita tidak boleh memutar sembarangan, karena kalau diputar dia akan berbeda jenis, maka yang seperti itu kita sebut sebagai jenis isomer sistran atau EZ atau isomer geometri. Contohnya seperti yang ada di sebelah sini ya. Ini trans, ini cis. Demikian pula yang ini trans, ini cis. Konfigurasi sistran sudah selesai, berarti ini sudah warna merah, ini berarti sudah beres, tidak ada pembagian. Nah, yang di optik tadi, jenis isomer optik, masih ada pembagian 2. Ini stereoisomer, jenis isomer optik. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah non-superimposible bayangan cerminnya? Kalau iya, artinya dia tidak bisa ditangkupkan kalau digabung, misalnya yang kiri digabungkan dengan yang kanan, tidak akan pernah ketemu antara H dengan H yang ini, CH3 dengan CH3, dan CL dengan CL, tidak akan pernah ketemu. Nah, model yang seperti ini dikatakan sebagai enantiomer. Sedangkan yang di sebelah kiri, kalau dia memang bisa digabungkan, maka dia disebut sebagai diastereomer. Jadi ini kalau kita tangkupkan kan ketemu ini antara CH3 ketemu dengan CH3. Kalau kita tempelkan gitu ya, kita gabungkan. Karena ini bukan merupakan pencerminan, sementara yang di bagian sebelah sini adalah bayangan cerminnya, maka ini kita sebut sebagai enantiomer. Bahasan tentang diastomer, enantiomer, kemudian konformasi, konfigurasi sistran, ini sudah sangat cukup dibahas di blog urip.info. Silakan dikunjungi, di sana sudah diberikan trik-triknya, kata-kata kuncinya, kemudian contoh-contohnya sudah cukup lengkap. Cari saja dengan kata kunci diastereomer atau enantiomer, sistran, konformasi, Newman, dan sebagainya. Sudah dijelaskan di sana. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa pada pembahasan kimia lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.